Perintah Nabi untuk datang dan sholat ke Masjidil Aqsa bukan hanya untuk kita jalan-jalan, bukan hanya untuk kita datang sekedar datang, meskipun dia di bawah penjajahan Zionis. Perintah Nabi agar kita datang dan sholat di dalamnya adalah tersimpan pesan di balik perintah itu, agar kita membebaskan Masjidil Aqsa. Datanglah kamu untuk membebaskan Masjidil Aqsa sehingga kalian bisa sholat di dalamnya. Itu mafhum dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kita datang sholat di sana tapi bayar visanya ke Israel. Bukan kita datang ke sana paspor kita di checkpoint oleh Israel, ya. Itu berarti kita dalam keadaan merdeka, kita datang ke sana, kita dalam keadaan terhina. Maka perintah Rasulullah itu fasallu fihi, datanglah kamu dan sholat dalamnya, itu menandakan apa? Ada isyarat pesan dari Nabi, datanglah kamu ke sana untuk membebaskannya dan sholat dalam keadaan kalian merdeka dari segala macam bentuk penjajahan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluhu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan karunia kesehatan, karunia taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, Masjid Ar-Rayyan, yang insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita, ibadah kita, dan talabul ilmi kita pada pagi hari ini menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, menjadi asbab kita semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan pula untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bertanya ada apa dengan Palestina dan mengapa kita kaum muslimin di seluruh penjuru dunia wajib hukumnya untuk memberikan kepedulian dan perhatian kepada Palestina, maka
Jawabnya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat dan menjadikan dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, itu menjadi satu ikatan. Dua masjid yang pertama dibangun di atas bumi, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, masjid apa yang dibangun pertama kali di atas dunia ini?" Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama dibangun masjid itu adalah Masjidil Haram, dengan pondasi Ka'bah yang kita kenal dan saksikan hingga saat ini adanya di kota Makkah, atau dulu namanya Lembah Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an. Sungguhnya rumah yang pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah lalladzi bi Bakkah, yaitu Ka'bah yang ada di Lembah Bakkah atau Lembah Makkah. Dia menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta. Lalu kemudian ditanya lagi Rasulullah SAW, kemudian masjid apa ya Rasulullah setelah itu? Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Ya, jadi masjid yang kedua dibangun di atas dunia ini adalah Masjidil Aqsa. Berapa jarak pembangunan di antara keduanya? Nabi ditanya lagi. Maka jawab Nabi tegas, arba'una sanah. Jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa itu adanya di mana? Di bumi Palestina. Itu adalah jaraknya 40 tahun. Ya. Berapa kalau ditanya? 40 tahun. Maka tidak heran, tidak aneh kalau risalah Nabi Muhammad SAW ini salah satu alasan utamanya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau diutus pertama kali itu di tengah-tengah bangsa Arab, di tengah suku Quraisy, di Jazirah Arab, tetapi beliau adalah sebagai salah satu daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melalui putranya Ismail yang dibesarkan di Lembah Makkah di sisi Masjidil Haram. Maka beliau juga mendapatkan tugas dan risalah dari Allah Ta'ala untuk apa? Untuk menjaga, untuk memelihara, dan untuk melindungi dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maka itu salah satu peristiwa yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, ya, yang menjadi tonggak bagi tegaknya ajaran Islam sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, yaitu peristiwa apa? Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah pada malam Isra Mi'raj itu mendapatkan perintah salat 5 waktu langsung dari Allah di Sidratil Muntaha. Kenapa pertanyaannya? Enggak langsung aja Rasulullah mendapatkan perintah salat itu. Beliau berangkat ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung aja dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha. Kenapa mesti perjalanan dulu malam hari vertikal, perjalanan horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di bumi Palestina? Ya. Sering pertanyaan ini menggelayut dalam pikiran kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin
memperjumpakan Nabi kita, Nabi akhir zaman ini dengan seluruh Nabi dan Rasul. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah pusat dakwahnya para Nabi dan Rasul, anak cucu daripada keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Baru dari Masjidil Aqsa itu Allah berangkatkan Nabi Muhammad kemana? Ke Sidratil Muntaha. Sehingga ini melambangkan, menyimbolkan banyak sekali hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa Masjidil Aqsa itu adalah gerbang menuju langit. Karena perjalanan Mi'raj ke Sidratil Muntaha itu ya menuju apa? 7 lapis 7 langit. Kemudian setelah itu beliau menembus sampai ke Sidratil Muntaha, dan pintu gerbang langit itu adalah adanya di mana? Masjidil Aqsa. Yang kedua, kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa, bumi Palestina, itu adalah simbol kepemimpinannya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena malam itu Nabi SAW ya diperintahkan oleh Allah untuk memimpin sholat di Masjidil Aqsa yang makmumnya adalah 124.000 Nabi dan Rasul ya. Maka tempat ini menjadi tempat yang sangat luar biasa ya. Tempat yang sangat dikenang oleh baginda Rasulullah SAW. Perjalanan yang sangat berkesan bagi Rasulullah SAW, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Dan itu semua terjadi di bumi yang diberkati oleh Allah, yaitu bumi Palestina, yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil Aqsal ladzi barakna haulahu. Jadi bumi itu diberkati oleh Allah, alladzi barakna haulahu. Maka kalau kita sebagai umat Rasulullah ya, yang diberikan amanat oleh Rasulullah untuk menjaga kesucian Masjidil Aqsa sebagaimana kita menjaga kesucian Masjidil Haram, karena jantungnya peradaban Islam itu ada di 2 tempat, dengan satu pusat komandonya ada di Madinah, itu daulahnya Rasulullah SAW. Masjidil Haram ini adalah kiblat kaum muslimin sampai hari kiamat, dan Masjidil Aqsa adalah kiblat pertamanya kaum muslimin sejak Nabi menerima perintah salat 5 waktu sampai kemudian Allah perintahkan beliau untuk mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi itu kiblat. Maka kita sebagai umat Rasulullah SAW yang menjaga, yang memuliakan dan melindungi kesucian Masjidil Aqsa, maka kita termasuk dalam barisan golongan orang-orang yang juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita peduli kepada Palestina, maka kita akan mendapatkan percikan keberkahan dari bumi yang ditetapkan oleh Allah di dalam ayat 1 surat Al-Isra itu apa? Alladzi barakna haulahu. Ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa Rasulullah SAW sampai begitu perhatiannya kepada Masjidil Aqsa, padahal jauh dari Masjidil Haram? Kenapa harus sampai ke sana? Ya. Karena Rasulullah ini pemangku amanat. Ya, kalau istilahnya zaman sekarang itu seperti MPR itu ya mandataris, ya, mandataris MPR. Wakil-wakil rakyat semua memberikan mandatnya kepada siapa? Presiden. Ya. Ibarat kata 124.000 Nabi dan Rasul yang diimami sholatnya oleh Rasulullah itu memberikan mandat kepada Rasulullah sebagai Rasul akhir zaman,
Rasul yang terakhir di malam Isra dan Mi'raj itu, mereka memberikan mandat kepada Rasulullah SAW untuk menjaga tempat suci itu. Kenapa? Baitul Maqdis ini adalah rumah bagi para nabi dan rasul, tempat kelahirannya para nabi dan rasul, dan tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, juga tempat hijrahnya Nabi Lut, keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim setelah disiksa, dibakar hidup-hidup oleh kaumnya di negeri Babilonia, beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah kemana? Ke bumi Palestina. Wa inni muhajirun ila rabbi innahu sayahdin. Nabi Lut, kaumnya, kaum Sodom. Di mana kaum Sodom? Ada di negeri Yordania, di Laut Mati. Sekarang jadi Laut Mati namanya. Disiksa oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, karena mereka melakukan praktek penyimpangan seksual. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, berhubungan seksual dengan sesama jenis. Maka mereka dihancurkan oleh Allah dengan apa? Dibalikkan bumi tempat mereka berpijak itu, kemudian dibenamkan ke dasar bumi lagi, kemudian mereka ditimpa oleh batu-batu yang dilemparkan dari api neraka yang menghancurkan dan menghanguskan negeri tempat mereka dulu berpijak. Maka Nabi Lut diperintahkan oleh Allah membawa sebagian kaumnya yang masih beriman, percaya kepada risalah beliau, dibawa keluar dari negeri itu dan pergi hijrah menuju Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu adalah pusat pemerintahannya para nabi dan rasul sejak Nabi Yakub, kemudian Yusuf pindah ke Mesir. Setelah itu datang Nabi Musa alaihi salam menyelamatkan Bani Israel dari zaman Fir'aun. Kemudian setelah itu ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi berikutnya sampai Nabi Yahya, Zakaria, dan Isa alaihimussalam. Mereka semua berdakwah, mereka semua mengajarkan tauhid, mereka semua mengajarkan umat manusia ini beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Itu adanya di Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Maka Nabi di malam itu mendapatkan amanat, mandat dari para Nabi dan Rasul untuk, hei Muhammad SAW, kau harus jaga tempat ini, kau harus lindungi tempat ini, karena ini adalah pusat dakwahnya nabi-nabi sebelum engkau. Maka Rasulullah SAW, ya, setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi nggak bisa tidur, nggak bisa memejamkan mata sebelum beliau membaca surat Al-Isra. Itu diriwayatkan oleh istri beliau, yaitu Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi setiap malam tidak tidur kecuali setelah beliau membaca surat Al-Isra atau surat Bani Israel sampai akhir wafat beliau. Ya. Kenapa? Karena begitu hebatnya kenangan indah itu. Yang kedua, kenapa beliau baca surat Al-Isra? Ini sunnah Nabi ya. Jadi sunnah Nabi bukan cuma malam Jumatan doang ente. Ya, katanya malam Jumat ini sunnah nih. Ya, hubungan suami istri kan. Nah, bukan cuma baca surat Al-Kahfi doang hari Jumat, sunnah Nabi. Ya, bukan cuma manjangin jenggot doang, sunnah Nabi. Bukan cuma ini itu doang, sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi salah satunya yang sering kita lupakan, bahkan sangat jarang kita dengar, ya, yaitu kebiasaan Rasulullah sebelum tidur beliau membaca surat Bani Israel. Untuk apa? Untuk menanamkan kecintaan terhadap Masjidil Aqsa pada diri umat Islam.
Yang kedua, untuk apa Nabi SAW membaca surat Bani Israel sebelum tidur? Untuk menjadi perhatian kita umat Islam bahwa tantangan peradaban kita itu di akhir zaman, ya, peradaban Islam ini akan menghadapi tantangan yang luar biasa di akhir zaman itu, ya, karena Nabi SAW dengan nubuatnya, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sudah memprediksi, sudah memperkirakan bahwa tempat ini, Masjidil Aqsa ini, pasti akan menjadi rebutan bagi orang-orang di luar Islam. Mereka ingin menguasai Baitul Maqdis, mereka ingin mengambil alih Baitul Maqdis. Apakah itu yang namanya Yahudi, apakah itu yang namanya Nasrani, ya. Dua kaum yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Mereka ini, dua kaum ini, itu adalah penentangnya risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Dan mereka mengklaim bahwa tempat itu adalah tanah suci milik mereka, ya. Benar, tanah suci milik mereka ketika nabinya masih hidup, ketika ajaran Musa dan Isa masih lurus, masih ajaran Islam yang murni, yaitu tauhid kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika mereka sudah keluar dan menyimpang dari ajaran Islam yang murni itu, yang bersendikan tauhid kepada Allah dan mematuhi syariat Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul, maka mereka tidak lagi memiliki hak untuk tanah Baitul Maqdis itu. Karena yang memiliki hak untuk tanah Baitul Maqdis itu adalah hanya orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah dimiliki oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan begini, inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina ittaba'uhu wa hadhan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Ya. Bahwasanya kaum yang paling berhak untuk menjaga, meneruskan wasiatnya, warisannya Nabi Ibrahim itu siapa? Yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tauhid kepada Allah. Dan Nabi ini yaitu Muhammad SAW, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Itulah yang paling berhak untuk menjaga, memelihara dan melindungi warisannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu eksistensi Masjidil Aqsa. Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, sekarang Masjidil Aqsa ini yang ada di bumi Palestina, ya, itu dalam ancaman yang besar, ancaman yang luar biasa. Konspirasi demi konspirasi dijalankan oleh musuh-musuh Islam. Mereka sadar karena kalau mereka menguasai Baitul Maqdis, menguasai Yerusalem, menguasai bumi Palestina, berarti mereka itu menguasai dunia. Dan itu terbukti. Semua bangsa-bangsa, agama-agama yang menguasai dan mendominasi wilayah bumi Palestina dalam sejarahnya, itulah yang menjadi penguasa dunia. Sebelum Islam, yang menguasai Palestina ini siapa? Baitul Maqdis, Romawi, ya, kerajaan Romawi, ya. Mereka berbuat apa? Kezaliman. Mereka menguasai Baitul Maqdis, dan mereka menjadi apa? Penguasa dunia yang hebat, ya. Kemudian setelah itu digantikan oleh kekuasaan Islam di zaman Khalifah Abu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka peradaban Islam juga menjadi pemimpin bagi peradaban seluruh dunia. Itu terjadi selama berapa tahun? Ya, 460 tahun. Dari masa kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu
637 diserahkan kunci Yerusalem Baitul Maqdis kepada Khalifah Umar bin Khattab, sampai terjadi penyerangan terhadap Baitul Maqdis ya pada tahun 1199, mohon maaf. Jadi 637 serah terima kunci Baitul Maqdis dari Uskup Yerusalem ya, Soporinus, diterima oleh Umar bin Khattab. Baru kemudian jatuh kunci Baitul Maqdis itu, lepas dari tangan kaum muslimin, diambil, direbut oleh tentara salib tahun 1099. Jadi 460 tahun Islam itu berkibar, Islam itu jaya, Islam itu tidak tertanding kehebatannya di atas muka bumi ini. Itulah simbol. Nah kemudian selama 88 tahun 1099 sampai 1187 Baitul Maqdis ini, bumi Palestina ini dikuasai oleh tentara salib yang dulu dikomandoi oleh Godfrey de Bouillon, mendapatkan dekret konsili di Clermont yang disampaikan oleh Paus Urbanus supaya tentara salib dari seluruh dunia Eropa itu menyerbu Baitul Maqdis, merebut Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin. Ya. Maka 88 tahun itu diambil oleh tentara salib dan mereka membuat settlement, pemukiman asing, pemukiman buat pendatang haram. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan Kristen di bumi Palestina. Persis seperti sekarang Yahudi menguasai bumi Palestina, mereka membangun kota-kota baru, mereka membangun pemukiman-pemukiman bagi pendatang Israel, pendatang Yahudi, ya, supaya tinggal di bumi Palestina. Persis dulu semua orang-orang Eropa semua berbondong-bondong datang ke situ. Dia bikin settlement, dia bikin pemukiman. Padahal itu bukan tanahnya dia. Padahal itu negeri dihuni oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang Islam. Tapi tanah mereka diambil, tanah mereka direbut, rumah orang Islam, ladang pertaniannya orang Islam semua dirampas oleh tentara salib, dan mereka mendirikan beberapa kerajaan Kristen di bumi Palestina. Mirip seperti sekarang yang terjadi di bumi Palestina ketika tahun 1917. Nah ini mulai kejatuhannya. 1187 dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dikembalikan ke pangkuan kaum muslimin, maka umat Islam kembali berjaya menguasai dunia sampai abad modern. Di awal abad 20 setelah Perang Dunia ke-1, Inggris, Prancis dan Rusia menang Perang Dunia ke-1 melawan Kekaisaran Jerman dan Kesultanan atau Khalifan Utsmaniyah, Khalifan Islam yang ada di Turki. Maka Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I melalui Menteri Luar Negerinya tahun 1917 namanya Arthur Balfour. Siapa namanya? Arthur Balfour. Membuat deklarasi, maka disebut dengan Deklarasi Balfour 1917. Isinya apa? Menjanjikan kepada kelompok Zionis Yahudi Internasional untuk memberikan tanah Palestina kepada kelompok Yahudi Internasional. Menjanjikan kepada Rothschild ini adalah seorang bankir, ya, pengusaha. Tapi mainnya pengusaha bukan usaha ekspor impor, bukan usaha dagang, tapi usaha ngumpulin duit, usaha bank dikelola uang masyarakat, kemudian dikasih iming-iming, imbalan apa? Bunga. Ya, orang kalau mau nabung di situ dikasih bunganya. Ya. Kemudian orang kalau mau minjem uang dari bank itu, yang minjem itu diterapkan bunga. Dia bayar utangnya, nanti kudu bayar kelebihannya. Itu sistem
riba. Itu yang dikembangkan oleh Yahudi di mana-mana sampai sekarang. Maka yang menguasai finansial keuangan di Eropa ini adalah seorang bankir Yahudi berdarah Yahudi namanya Rothschild. Dia inilah yang kemudian mendanai, ya, mengusahakan berdirinya negara Palestina, tapi ngekor atau numpang dengan penjajah Inggris. Dan itu tahun 1917 lepas bumi Palestina ini, dia masuk menjadi negara mandat Inggris yang menang Perang Dunia ke-1. Kemudian terjadi hijrah, migrasi orang-orang Yahudi ini dari berbagai negara Eropa. Ya, sebenarnya tahun 1917 itu ada komunitas Yahudi, tapi yang ke Yahudi lokal. Dia menjadi warga negara biasa. Ya, dia tidak banyak jumlahnya. Dan Yahudi di dunia Islam ini diterima, tidak seperti di Barat, diusir, dipersekusi, ya. Tapi oleh orang-orang Islam, ya, Yahudi ini sama berhidup berdampingan secara damai. Tapi mereka membalas kebaikan umat Islam ini, ya, ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Mereka berbuat kekejian, mereka merampas tanah-tanah warga Muslim di Palestina. Mereka kemudian mengusir warga asli Palestina dari bumi Palestina itu sendiri, ya, terutama setelah tahun 1926. Lalu kemudian 1944, 1936 itu terjadi konflik hebat dengan orang-orang Arab, orang-orang Islam di Palestina, ya, sehingga terjadi banyak pembantaian. Dan tahun 1944 ketika, ya, Perang Dunia Kedua, ya, Jerman, Hitler juga kalah perang. Yang tadinya Yahudi ini banyak dibunuh oleh rezim Nazi Hitler, kemudian dia minta pertolongan Inggris dan Amerika, pemenang Perang Dunia Kedua, untuk dibuatkan sebuah negara di Palestina. Ya. Tahun 47, ini sejarahnya nih, Bapak Ibu harus tahu, ya. Tahun 47, setelah tahun 45, Persekutuan Bangsa-Bangsa itu lahir, menggantikan Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia ke-1 itu namanya Liga Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia II berakhir, maka lahirlah namanya Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, Israel, orang-orang Yahudi ini membonceng, ya, Inggris kemudian Amerika yang mendirikan Persekutuan Bangsa-Bangsa ini atau PBB untuk mereka dibuatkan sebuah negara, dan berhasil. 2 tahun setelah PBB berdiri, tahun 1947, PBB mengeluarkan resolusi tentang partition Palestina. Jadi UN partition, Palestina wilayahnya itu dibagi 2, satu untuk bangsa Palestina dan yang satu lagi untuk bangsa Israel. Jadi ini sejarah bagaimana pencaplokan, bagaimana kolonialisme, ya. Jadi setelah runtuhnya kolonialisme Eropa, ya, di timur, orang-orang barat, penjajah barat itu kemudian hengkang dari wilayah timur, negara-negara muslim merdeka, tapi mereka menyisakan masalah bagi dunia Islam. Apa masalahnya? Mereka menciptakan kolonialisme baru di Timur Tengah. Proyek itulah yang disebut dengan negara Israel sampai sekarang, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah fakta yang sangat memilukan. Sejak tahun 47, ya, bangsa Palestina ini mengalami Nakbah, yaitu peristiwa apa? Tragedi pengusiran, tragedi yang menyebabkan 800.000 rakyat Palestina waktu itu mengungsi ke luar negerinya. Kenapa? Karena diserang, karena dibombardir, karena, ya, diperangi oleh Inggris, Amerika, dan Israel yang melahirkan anak haram namanya Israel. Jadi PBB ini jadi babysitternya yang membidani kelahiran Israel. Amerika itu bapaknya, emaknya Inggris. Jadi kalau ente mau minta
ya dukungan menyelesaikan masalah Palestina Israel itu, minta dukungan, minta mediatornya Amerika, Inggris dan PBB, itu sama saja ente bunuh diri. Kenapa? Amerika yang jadi bapaknya Israel, Inggris jadi emaknya Israel, PBB yang membidani lahirnya Israel, kok ente minta pertolongan kepada dia untuk membela hak-hak Palestina? Mustahil. Ya, ini masuk akal nggak? Mustahil. Kenapa? Ya pastilah emak bapaknya sama bidannya pasti membela siapa? Si anak haram. Nah kalau ente Palestina, negara-negara Arab ngemis-ngemis ke Amerika, ngemis ke Inggris, tolonglah hentikan itu, ya, perilaku anakmu itu yang durjana, ya, hentikan agresinya, ya, hentikan penjajahannya terhadap bangsa Palestina, hentikan settlement, hentikan kekejaman, ya, kembalikan hak Palestina. Itu sama saja kita minta hak kepada pencuri dan perampok, ya. Masa korban minta hak kepada pencuri, balikin dong duit gue, ya. Balikin dong tanah gue, balikin dong surat tanah yang lu tilep, lu curi gitu kan, ya, kira-kira dikembalikan nggak? Hah? Rela dia mengembalikan? Nggak mungkin. Yang ada ente bakal didor, ya, ente bakal diteror sama tuh perampok. Maka cara kita untuk merebut, mengambil kembali hak-hak kita itu tidak ada cara lain kecuali dengan apa? Sebagaimana mereka melakukan kekerasan, perang, memerangi kaum muslimin yang memiliki hak yang sah di bumi Palestina, maka cara kita umat Islam untuk mengembalikan hak itu yaitu dengan cara dan bahasa yang mereka kenal. Satu-satunya yang mereka kenal hanya dengan bahasa kekuatan, bahasa kekerasan. Maka Al-Quran menggambarkan, ya, menghadapi makarnya orang Yahudi itu, Anda tidak bisa dengan diplomasi, Anda tidak bisa dengan minta-minta, ngemis-ngemis kepada mereka, karena mereka hanya tahu bahasa kekerasan, hanya tahu bahasa senjata. Diplomasi buat mereka, ya, yang menentukan itu adalah siapa yang menang dan menguasai senjata dan menguasai wilayah dan punya fulus banyak. Kalau berdiplomasi dengan mereka, berjanjian damai dengan mereka, maka syarat yang diberikan kepada Palestina itu adalah tentu, ya, syarat itu yang ditentukan adalah oleh pemenang, oleh orang yang kuat. Maka Palestina yang lemah tidak akan mungkin bisa merebut kembali hak-haknya yang dirampas oleh Israel. Na'udzubillah min dzalik. Maka Al-Quran sudah benar mengatakan apa? Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Ya. Lihat surat Al-Isra ayat berapa? Ayat 5. Mulai dari ayat 4 sampai 8 itu kabar dari Allah tentang bagaimana seharusnya umat Islam ini, ya, melawan kesombongan dan dominasi Yahudi, terutama di akhir zaman. Kita berkaca kepada generasi terbaik umat Islam. Siapa generasi terbaik umat Islam? Yaitu para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka melawan kesombongan dan mematahkan arogansi Yahudi di Madinah? Caranya adalah dengan memiliki kekuatan. Fa idza jaa wa'du ulahuma, Allah mengatakan bahwa Bani Israel itu akan melakukan kerusakan 2 kali di bumi. Ya, meskipun banyak ikhtilaf para mufassirin yang mengartikan 2 kerusakan itu terjadinya dulu sebelum Islam, tapi para ulama kontemporer, ya, seperti Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya Khawatirul Quran, Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi dalam tafsir An-Nabulsi, dan Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ulama ahli tafsir dari Palestina,
Ya, mereka menulis dalam kitabnya bahwa yang dimaksud dengan kerusakan 2 kali di muka bumi ini adalah ketika mereka menolak dan membangkang kepada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerusakan yang besar terjadi pertama di Madinah ketika Rasulullah hidup. Mereka mengkhianati perjanjian Madinah. Mereka berbuat keonaran di Madinah. Mereka ingin memaksakan dominasinya di Madinah. Ya, mereka merasa kuat, kemudian mengundang kaum musyrikin untuk menyerang Madinah dalam perang Ahzab. Tapi kemudian koalisi musyrikin dan Yahudi dikalahkan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaum musyrikin mundur, ya, tidak berhasil menganeksasi dan menghancurkan Madinah, maka Yahudi yang berkhianat ini dihukum oleh Rasulullah SAW. Mereka dieksekusi, benteng Khaybar dirobohkan, benteng-benteng Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah dihancurkan, diratakan dengan tanah oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Orang-orang Yahudi laki-laki yang memanggul senjata, mengangkat senjata melawan umat Islam, semua dieksekusi mati. Yang lain, anak-anak, laki-laki yang sudah tua, perempuan, semuanya kemudian dievakuasi, diusir dari Madinah. Bahkan Nabi mengatakan tidak boleh ada 2 agama di Jazirah Arabia. La yajtami'u dinani fil jazirah. Tidak boleh ada 2 agama di Jazirah Arabia, yaitu Islam dan Yahudiyah. Yahudi nggak boleh hidup di Jazirah Arab. Maka mereka dikeluarkan, diusir dengan turunnya firman Allah di surat Al-Hasyr. Surat apa namanya? Al-Hasyr, adanya di juz yang ke-28. Silakan dibaca. Kalau baca Quran surat Al-Hasyr, ya, kemudian baca sirah nabawiyahnya, peristiwa-peristiwa setelah perang Ahzab, Nabi menundukkan, mengalahkan Yahudi di Khaybar, menghancurkan benteng-benteng mereka. Makanya dia tuh sangat sedih tuh, Yahudi itu sangat sedih, dikalahin sama Muhammad SAW, dikalahkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, diusir, padahal mereka, ya, tinggal di Madinah itu sudah cukup lama. Ya, ratusan tahun dia tinggal di Madinah. Ya, setelah penghancuran Baitul Maqdis oleh Nebukadnezar, mereka sebagiannya itu mengungsi dan berhijrah ke Madinah, sampai ke Jazirah Arab di Madinah. Ya, mereka yang memakmurkan wilayah Yathrib dengan perekonomiannya, tapi ekonominya zalim dan memecah belah suku Aus dan Khazraj. Maka mereka dihukum oleh Allah Ta'ala ketika mereka tidak mau beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad, ketika mereka memusuhi dan memerangi Islam dan kaum muslimin, maka mereka dihukum oleh Allah. Turun surah Al-Hasyr yang menghukum mereka keluar dari Jazirah Arabia. Ya, maka cita-cita Yahudi ini nggak pernah padam, ingin merebut Madinah. Hati-hati, karena di situ dulu nenek moyangnya pernah hidup. Ya, banyak tokoh-tokohnya Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Ya, makanya sekarang ada normalisasi politik. Ya, hampir jadi itu, hampir diteken. Kalau tidak terjadi perang Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh perlawanan Palestina tanggal 7 Oktober, itu proyek akan jalan dan kita akan menyaksikan Saudi Arabia yang selama ini kita banggakan sebagai negerinya Tauhid, ya, Biladut Tauhid, ya, Biladul Haramain, itu akan menandatangani perjanjian dengan Israel, perdamaian dengan Israel, akan diakui eksistensi Yahudi Zionis laknatullah ini di negara-negara Arab. Ya, mereka sudah masuk, Pak. Saya lihat videonya itu, sudah masuk Yahudi ini, Zionis ini ke Madinah. Ada yang lagi datang ziarah ke makam Uhud. Itu suada Uhud, ente kalau ziarah ke sana kan orang Islam semua itu. Yahudi ini ada kemarin datang ke situ. Ya. Kemudian dia tanamin korma, pohon-pohon korma seperti yang dulu ditanam oleh nenek moyangnya di Madinah. Nah, ini. Jadi ini sedang dalam ancaman, Pak. Bahaya sekali.
Ya, kalau Masjidil Aqsa sudah mereka rebut, ya, mereka kuasai, mereka ingin hancurkan Masjidil Aqsa dan dibangun di atas reruntuhan Aqsa itu kuil Sulaiman. Lalu kemudian mereka bisa meluaskan ekspansi, ya, sampai ke Madinah. Semua negara-negara Arab Islam ini ditelikung, dikuasai oleh Yahudi laknatullah. Wah, itu berarti tanda sangat berbahaya bagi umat Islam ini, ya. Bapak Ibu rahmatullah. Kenapa? Karena itu lambang negara Israel itu, ya, kalau saudara lihat benderanya itu apa? 2 garis biru di atas dan di bawah. Tengahnya bintang Daud. Ya, bintang David. Ya, itu menandakan apa? Bahwa kekuasaan Nabi Daud, kekuasaan Yahudi itu ada di antara 2 sungai, yaitu sungai Efrat di Irak dan sungai Nil di Mesir. Maka mereka punya cita-cita mendirikan negara Israel Raya yang membentang dari Irak, dari sungai Efrat sampai ke sungai Nil di Mesir. Dan wilayah Madinah itu menjadi bagian dari negara Israel Raya itu. Nah, ini sudah hampir tercapai tujuan itu, ya, dengan cara-cara yang licik, dengan tawaran iming-iming investasi, dengan tawaran iming-iming, ya, negara-negara Arab yang mau berhubungan baik dengan Yahudi, ya, mengakui eksistensi negara Israel yang haram itu, ya. Apa imbalannya? Ya, dibilang Amerika nanti akan memberikan teknologi senjatanya kepada negara-negara Arab. Amerika nanti akan mengizinkan Saudi untuk mengembangkan uranium, senjata nuklir, untuk menyeimbangkan diri dengan Israel, karena Israel satu-satunya negara di Timur Tengah yang punya reaktor nuklir dan punya persenjataan nuklir. Sehingga wajar kemarin ketika, ya, perang di jalur Gaza itu salah satu menterinya si Amichai Eliyahu, ya, menteri urusan warisan kebudayaan Israel, itu mengancam akan menjatuhkan bom atom ke jalur Gaza untuk meratakan Gaza itu dengan tanah. Karena dia punya satu-satunya itu senjata nuklir di Timur Tengah. Amerika juga akan menawarkan kepada negara-negara Arab kalau mengakui Israel secara penuh dan diakui sebagai bagian dari negara Timur Tengah, ya, maka Amerika akan memberikan kemerdekaan kepada Palestina, tapi dengan ibu kota baru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu kota baru, ya. Jadi musim di mana-mana sekarang ibu kota baru. Mulainya dari Yerusalem, Al-Quds. Al-Quds itu diambil alih Yahudi, ya, yang diberikan kepada Palestina itu ibu kota baru. Apa namanya? Gurun di sebelah timur Yerusalem. Kosong, mau dibikin ibu kota baru. Nah, itu begitu tuh cara Yahudi licik. Hati-hati. Ya, negara kita bisa digituin juga sama dia, ya kan? Dibikin ibu kota baru dan didanai Amerika 50 miliar dolar. Ya. Dengan syarat apa? Palestina dan umat Islam di seluruh dunia rela melepaskan Al-Quds, ibu kota Palestina sejak dulu, ya. Dan di situ ada Masjidil Aqsa, itu dilepaskan untuk Yahudi. Mereka akan melakukan apapun yang mereka suka dan mengosongkan wilayah itu dari umat Islam. Nah, ini. Jadi itu proyek The Deal of Century. Udah hampir jadi ini. Ini kalau ibarat orang tukang jahit, ya, lagi bikin baju, udah semuanya udah rapi. Ya. Udah rapi nih jahitannya semua, udah dipotong, udah dianu, tinggal dijahit. Datang tentara perlawanan Palestina membuyarkan dan merusak rencana jahat, rencana busuk Amerika dan Israel. Ya, maka si tukang jahit ini marah-marah dong, ya nggak? Betul? Dia ngamuk-ngamuk, Pak. Ya, padahal apa susahnya? Kan ini perlawanan Palestina ini kan masuk ke wilayah Israel yang diduduki oleh mereka, tanah Palestina yang diduduki oleh Israel, itu kan ngambil, menawan warga sipil pendatang haram Israel itu dan tentara-tentaranya
Supaya apa? Ditukar dengan tawanan Palestina yang ada di penjara-penjara Israel. Kenapa harus ditukar? Karena pejuang Palestina ini, ya, mereka melihat saudara-saudaranya yang ada di penjara-penjara Zionis Israel itu begitu mengalami tekanan yang hebat. 7.000 tawanan Palestina, anak-anak, pemuda, ibu-ibu, perempuan, ya, itu banyak yang dipenjara di penjara Zionis. Mereka mengalami tekanan yang luar biasa, penyiksaan yang luar biasa, ya. Datang masuk penjara sehat-sehat, ya, kemarin dibebaskan, mukanya udah hancur, tangannya juga udah terpotong jarinya, ya, itu begitu. Masuk dalam keadaan sehat, keluar kemarin dibebaskan, ini separuh tengkorak kepala si anak remaja ini itu sudah hilang, ya, sudah dioperasi. Ini kekejiannya mereka, ya. Perempuan-perempuan yang baru pulang dari melaksanakan sholat, ya, di Masjidil Aqsa, dipukuli, ditendang sampai nggak sadar, sampai koma. Coba lihat, ditendang kepalanya, ya. Ini bagaimana umat Islam bisa menerima perlakuan seperti itu, kekejian seperti itu, ya. Maka mereka mengambil tawanan dari rakyat sipil Israel, itu diperlakukan dengan baik, ya. Kenapa sih mereka melakukan itu? Untuk menukar tawanan itu dari penjara-penjara Zionis Israel. Nah, serangan kemarin 7 Oktober itu membuka dan menyingkap kedok topeng-topeng palsu yang dipasang oleh Israel untuk memuluskan proyeknya di Timur Tengah dan semakin menguatkan hegemoni Israel di dunia Islam. Maka ketika terjadi serangan itu, mereka ngamuk-ngamuk, ya, sistem intelijennya dibobol. Nggak tahu itu Israel, katanya intelijen paling canggih di dunia, nggak tahu serangan itu terjadi 7 Oktober. Nggak ada antisipasinya. Kemudian setelah itu kota-kota Israel itu diserang dengan roket-roket. Ya, sistem pertahanan Iron Dome Israel juga kebobolan. Karena pertahanan udara itu, ya, pakai sistem komputerisasi. Ya, ada rudal anti rudal gitu kan, atau roket anti roket. Dia pasti akan kena sasarannya. Kalau ada roket dan rudal dari luar wilayah pendudukan Israel itu masuk ke wilayah mereka, pasti terdeteksi dan kemudian diluncurkan roket yang anti roket itu, atau rudal yang anti rudal. Tapi sistem pertahanan itu bobol, komputerisasinya hancur, ya. Dimain-mainin sama siapa? Sama ilmuwan-ilmuwan Palestina, ya. Salah satunya ada di mana? Di Turki, kemudian di Malaysia. Itu. Jadi mereka marah, ya. Kemudian ingin menghajar dan ingin menangkap pelaku hacker yang merusak sistem pertahanan udara itu. Sehingga terjadi sekarang apa? Mereka membabi buta, ingin menghabisi gerakan perlawanan Palestina, nggak bisa. Tawanannya mereka mau bebaskan, nggak bisa, nggak tahu tempatnya di mana. Ya. Maka yang mereka lakukan adalah menghujani jalur Gaza itu dengan berbagai macam roket, dengan berbagai macam bom, baik dari udara, dari laut, dan serangan darat, ya, yang sudah terjadi kurang lebih 3 minggu, ya, luar biasa. Jadi dampak terus itu kenapa? Karena mereka, ya, tidak ingin kehilangan muka, ingin menampilkan apa? Nih, gua masih kuat. Padahal sistem mereka sudah hancur. Ya, mereka ingin tampil bahwa kami masih bisa, ya, memberikan pelajaran kepada pejuang Palestina, ya, supaya mereka, ya, mundur, supaya mereka mau menyerahkan seluruh tawanan Israel yang ada pada perjuangan Palestina. Nah, itulah yang terjadi, saudara yang dirahmati Allah. Ya, ini hal yang menurut kita sangat menggembirakan, menjadi kabar gembira buat kaum muslimin di seluruh dunia,
bahwa ternyata ya, ketika kita menyangka bahwa seluruh negeri muslim ini merdeka, ternyata tidak merdeka. Negeri-negeri Islam, dunia Islam ini ternyata mereka terjajah secara pikiran, secara ekonomi, sosial politik, ya, menghamba dan menjadi apa? Ya, bawahannya Amerika dan Israel. Jadi dunia Islam ini semua sudah takluk, kecuali hanya satu yang tidak bisa ditaklukkan oleh Amerika dan Israel, yaitu Palestina dan jalur Gaza. Mereka melakukan perlawanan. Maka itulah negara-negara besar di dunia ini begitu kuat dukungannya kepada Israel. Kenapa? Kalau Israel kalah, kalau Israel lenyap, kalau Israel bisa diusir dari bumi Palestina, itu menandakan bahwa peradaban Barat itu kalah dan jatuh. Jadi pertaruhannya di situ. Ya, maka kita bisa menyaksikan kenapa Amerika, Eropa, sekutu-sekutunya itu begitu luar biasa memberikan dukungan kepada Israel. Israel itu kalau nggak didukung senjata dari Amerika dan sekutunya, itu nggak bisa bertahan, Pak. 3 hari nggak bisa bertahan itu. Ya, makanya apa? Senjata dikirim dari Australia. Di Australia itu kemarin banyak yang demo, ya, untuk apa? Mencegah kapal tanker, kapal apa? Akan berlayar bawa senjata ke Israel. Demo lagi di negara-negara Eropa yang lainnya sama, supaya mencegah kapal-kapal itu untuk mengangkut senjata logistik buat mempertahankan Israel. Jadi semua negara-negara besar dunia ini sedang bertaruh eksistensinya peradaban Barat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena ada perlawanan dari saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Takbir. Walillahilham. Ini kita mesti bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, itulah satu-satunya harapan kita umat Islam. Maka kita harus terus doakan mereka, terus support mereka, bantu mereka, ya. Sampai kapan Pak Ustadz kita boikot produk Israel? Sampai kelar, sampai beres. Bukan beresnya dengan selesainya agresi Israel, bukan beresnya ya sampai apa namanya mereka mau duduk, ya, apa namanya bernegosiasi damai dengan rakyat Palestina. Enggak, sampai Israel itu hengkang dan lenyap dari bumi Palestina, sampai Palestina itu merdeka, sampai Masjidil Aqsa kita bisa merdekakan dan bebaskan dari penjajahan Zionis, sampai kita bisa merdeka dan bebas untuk sholat di dalam Masjidil Aqsa. Kenapa? Nabi perintahkan kepada umat Islam, ituhu fasallu fihi. Perintah Nabi untuk datang dan sholat ke Masjidil Aqsa bukan hanya untuk kita jalan-jalan, ya, bukan hanya untuk kita datang sekedar datang meskipun dia di bawah penjajahan Zionis. Perintah Nabi agar kita datang dan sholat di dalamnya adalah tersimpan pesan di balik perintah itu agar kita membebaskan Masjidil Aqsa. Datanglah kamu untuk membebaskan Masjidil Aqsa sehingga kalian bisa sholat di dalamnya. Itu mafhum dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kita datang sholat di sana tapi bayar ya apa namanya visanya ke Israel. Bukan kita datang ke sana paspor kita di checkpoint oleh Israel, ya. Itu berarti kita dalam keadaan merdeka, kita datang ke sana, kita dalam keadaan terhina. Maka perintah Rasulullah itu fasallu fihi, datanglah kamu dan sholat dalamnya, itu menandakan apa? Ada isyarat pesan dari Nabi, datanglah kamu ke sana untuk membebaskannya. Dan sholat dalam keadaan kalian merdeka dari segala macam bentuk penjajahan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak hikmah yang bisa kita petik, tapi inilah salah satu mun'atafat at-tarikh. Ini salah satu tikungan sejarah yang sangat menentukan. Ya, sejarah
Islam dan peradaban Islam di akhir zaman ini ditentukan oleh perjuangan perlawanan Palestina yang sekarang terjadi. Ya, baik dan buruknya kita ke depan itu bergantung kepada kekuatan, keteguhan dan kesabaran para pejuang Palestina ini. Kenapa? Terakhir saya ingin mengutip sabda Nabi SAW yang menyatakan golongan umat Rasulullah yang konsisten dengan ajarannya, yang selalu berdiri tegak lurus menegakkan kebenaran, ya, itu adanya di Baitul Maqdis. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Dalam riwayat lain, li'aduwihim qahirin la yadurruhum man khadalahum atau man khalafahum wala ma asabahum min la'wa. Akan ada terus segolongan, sekelompok dari umatku. Jadi nggak banyak. Yang lain umat Islamnya tidur, yang lain umat Islamnya tenggelam dalam syahwat, yang lain umat Islamnya ya dikadalin, ya ditipu-tipu oleh Amerika, oleh Israel, oleh Yahudi. Tapi hanya satu golongan umatku, kata Rasulullah, yang di akhir zaman mereka akan menegakkan kebenaran, mereka akan mengalahkan musuh-musuhnya dan tidak membahayakan mereka, orang saudara-saudaranya umat Islam yang membiarkan mereka, yang mengucilkan mereka, seperti terjadi sekarang. Ya kan? Orang-orang Islam, saudara-saudaranya, orang-orang Arab itu mengucilkan Palestina dengan alasan apa? Takut. Ya, karena dianggap pejuang Palestina ini menurut Israel dan Amerika itu kelompok teroris. Nggak mau kita bantu pejuang Palestina dengan alasan, hati-hati kamu nanti bantu teroris. Nah, itu kan dikembangkan wacana itu. Termasuk di podcastnya Corbuzier. Hati-hati ente, nyumbang Palestina, nyumbang teroris. Nah, itu tuh, itu otak Yahudi itu yang ngomong begitu. Ya, hati-hati. Karena itu sudah disetting memang. Ya, kalau Anda membantu perjuangan perlawanan Palestina, berarti Anda membantu mensupport teroris. Loh, yang teroris jelas itu siapa sekarang? Masa teroris yang ingin merebut kemerdekaannya, tanahnya yang dijajah oleh penjajah? Masa teroris mereka yang memperlakukan tawanan itu dengan mulia, dengan terhormat? Dikasih makan, dikasih obat, tidur bisa tenang, nyaman, ya. Anak kecil dikasih mainan, dikasih permen, dikasih semuanya, fasilitas ada, ya. Itu teroris yang Anda bilang? Enggak, bukan. Yang teroris itu yaitu si Netanyahu, ya si Biden, ya si Macron, ya si itu Perdana Menteri Inggris, yaitu mereka itu yang teroris, yang mensupport kejahatan dan kebrutalan Zionis Israel ini untuk menggenosida rakyat Palestina di jalur Gaza, karena mereka yang konsisten berdiri di atas tanah kelahirannya, tidak akan hengkang dari wilayah Palestina, dan mereka dikucilkan oleh negara-negara Arab tetangganya. Kenapa? Karena takut membantu mereka dianggap membantu teroris. Ya, diancam oleh Amerika. Nauzubillah min wala ma asabah min la'wa, ya. Semua penderitaan yang mereka alami ini tidak akan menyurutkan mereka. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, di mana golongan itu? Kata Nabi SAW, hum fi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Mereka itu golongan umatku di akhir zaman yang selalu menegakkan kebenaran, yang selalu konsisten hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum kadzalik, sampai datang keputusan dari Allah, kemenangan dari Allah itu mereka adanya di Baitul Maqdis dan wilayah-wilayah yang ada di sekitar Baitul Maqdis, termasuk di jalur Gaza. Inilah kejadian yang ada pada saat sekarang ini. Itu semua menyiratkan apa yang sudah dinubuatkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tugas kita adalah mempersiapkan ibadan lana uli ba'sin syadid, yang mengalahkan dan menyuramkan wajah-wajah Yahudi, ya, apakah di zaman Rasulullah, apakah di akhir zaman, sebagaimana kerusakan kesombongan Yahudi yang kedua kalinya. Maka kita harus persiapkan itu semua. Yang kedua, tugas kita adalah membantu mensupport mereka, support material, support moral, ya, juga support
jihad media. Maka apa yang harus kita lakukan? Satu, doa. Ya, doa itu senjata orang beriman. Jangan remehkan doa. Doa-doa kita ini pasti dijabah oleh Allah. Perjuangan Palestina itu salah satunya ya akan dimenangkan oleh Allah dengan asbab doa orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, insya Allah. Yang kedua, dengan apa? Dengan ilmu yang benar. Kita harus menguasai ilmu yang benar tentang Baitul Maqdis. Ya, selama ini dicuci otak kita supaya kita menjauhkan diri dari Baitul Maqdis. Dicuci otak kita supaya kita peduli perhatian saja untuk umroh ke Mekah Madinah. Lalu Baitul Maqdis Palestina udah itu bukan urusan kita, itu dicekok sama Amerika Israel. Maka kita harus punya ilmu tentang Baitul Maqdis. Ilmu inilah yang menyebabkan Rasulullah mati-matian membela dan ingin merebut Baitul Maqdis dari penjajah Romawi. 3 perang ya dihadapi oleh Rasulullah untuk merebut Baitul Maqdis ini ketika Nabi masih hidup. 1, perang Tabuk yang dipimpin langsung oleh Nabi. Yang kedua, perang Mu'tah. Nabi tinggal di Madinah. Yang datang memimpin pasukan itu 3 panglima, Abdullah bin Rawahah, Zaid ibn Thabit, dan Ja'far bin Abi Thalib. Semuanya gugur sebagai syuhada di perang Mu'tah. Mu'tah itu ada di mana? Di Yordania, di perbatasan Jordania dengan Israel sekarang. Nabi udah kirim pasukan ke situ, Pak. Ya. Itu menandakan apa? Misi Rasulullah adalah membebaskan Baitul Maqdis. Yang ketiga, pasukannya Zaid, Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Harithah. Ya, cucu kesayangan Rasulullah itu Zaid bin Thabit. Selain Hasan dan Husain, Nabi punya cucu dari kandung anak putri kandung beliau yaitu Fatimah. Nabi punya cucu dari anak angkat. Anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Cucu anaknya Zaid itu namanya Usamah bin Zaid. Nabi mengutus pasukan Usamah bin Zaid pada saat Rasulullah sakit menjelang wafatnya. Jadi 3 kali. Ilmu itulah yang menyebabkan para sahabat dan khulafaur rasyidin mereka berjuang untuk membebaskan Baitul Maqdis sehingga terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ilmu itulah yang menyebabkan para sahabat banyak tinggal dan hijrah di bumi Syam, di negeri Palestina dan sekitarnya, karena mereka tahu keutamaan tinggal dan mati di Baitul Maqdis. Ilmu yang benar itulah yang menyebabkan Salahuddin Al-Ayyubi berusaha menyatukan kekuatan dunia Islam untuk merebut Yerusalem Baitul Maqdis dari tentara salib. Ilmu itulah yang menyebabkan para penguasa-penguasa muslim di sepanjang sejarah peradaban Islam mereka memakmurkan dan menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa sampai jatuh tahun 1917. Ya, jadi kita harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, kita nggak akan punya ghirah untuk berjuang, berjihad, membela Baitul Maqdis. Yang ketiga, setelah doa, ilmu apa? Jihad harta. Harta harus kita siapkan untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Yang keempat, jihad media. Media sosial kita pakai buat yang benar. Posting tentang Palestina, posting tentang Masjidil Aqsa, pembelaan kita kepada rakyat Palestina. Ini adalah bagian dari jihad media. Dan yang terakhir, boykot. Boykot produk-produk Israel, produk-produk negara-negara yang mendukung Israel, itu menjadi suatu keniscayaan. Apa hikmahnya? Supaya kita umat Islam memproduksi barang-barang kebutuhan kita sehari-hari dari kita sendiri. Jangan ente bergantung makan, minum, sampai mandi lu pakai produk Israel. Unilever itu pendukung Israel nomor 1. Maka semua produk Unilever, mulai dari sabun sampai kecap, lu jangan pakai. Paham? Kenapa? Uang ente ngalir ke sono. Ya beli, pabriknya ada di Indonesia, iya. Tapi sahamnya, duit ente yang ente beli itu baliknya kemana? Ke Inggris sono, Unilever. Dia no yang belain Israel. Dia yang kasih duit buat beli senjata buat Israel. Ya, kalau ente pakai produk-produk mereka berarti ente nyumbang buat
Israel ngegebukin dan membunuh saudara-saudara kita rakyat Palestina. Produk-produk makanan, KFC, McD apa segala macam, dukung. Itu orang kafir itu nggak ada malunya, ya, ngeruk duit dari orang Islam, buka warung di negeri-negeri Islam, kan buka warung ibaratnya itu ya, wartegnya Amerika, udah itu, ya, jualan di tempat kita, dibeli sama orang kita, duitnya dibawa sama dia ke sono, ya, buat apa? Ngedukung Israel, kan bego kitanya, ya, makan di situ, minum di situ, ngopi aja pakai di Starbucks. Apa enaknya Starbucks? Kagak ada rasa kopinya, 50.000, 60.000, goblok minum di situ, ya. Jangan ditipu-tipu. Ini kopi kita ini paling enak. Bikin sendiri, beli alatnya, bikin di rumah, selesai. Jangan gaya-gaya ngopi di tempat yang nggak jelas begitu, ya. Maka itu, ayo kita bantu masalah Palestina ini dengan semua yang kita miliki, yang kita mampu. Insya Allah dengan dukungan kita semuanya, kemenangan itu sudah dekat. Kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah. Semakin sakit dirasakan oleh rakyat Palestina untuk membela Masjidil Aqsa, itu menandakan bahwa bayi kebangkitan umat Islam ini semakin dekat, akan lahir. Amin ya Rabbal. Coba istri ente kalau hamil 9 bulan mau beranak, ya, kira-kira sakit gak itu? Persalinannya sakit nggak? Sakit. Ya, kita laki-laki kagak ngerasain gimana melahirin anak, ya. Perempuan yang ngelahirin anak sakitnya minta ampun, apalagi pas bukaan 1, 2, 3, pakai normal lagi. Aduh, masya Allah tuh udah, ya, udah kayak dicabut nyawa tuh ngelahirin. Itu ngelahirin satu bayi, satu anak. Gimana kalau melahirkan umat, melahirkan kebangkitan umat Islam? Ya, persalinannya akan lebih keras dan akan lebih sakit daripada perempuan melahirkan seorang anak. Itulah yang sekarang terjadi. Maka kita harus konsisten dan komitmen dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.
agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.